Ikhlas. Orang berbuat baik itu macam-macam. Orang berbuat baik supaya dianggap baik. Ada. Orang berbuat baik supaya dia berbuat baik ke kita. Ada. Orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ada. Orang berbuat baik supaya orang terjerat, terperangkap, terpenjara oleh kebaikan. Ini baik jahat nih. Jadi terus orang itu dibaikin supaya dia tidak berkutik, nanti jadi hutang budi. Baik yang bagus itu adalah berbuat baik. Ya sudah. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah suka sama orang berbuat baik. Selesai. Apakah dia berterima kasih atau tidak? Apakah dia menghargai atau tidak? Apakah dia balas budi atau tidak? Oh, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik supaya Allah ridho. Jelas, Pak? Jadi bagaimana kalau ngasih uang sama istri terus, cuma segini? Bagaimana? Diambil lagi, bagus. Jadi sebetulnya tidak rumit hidup ini, hadirin. Rumit itu karena kufur nikmat. Sibuk memikirkan yang belum ada. Belum punya jodoh. Misal. Udah saudara gak usah tersinggung. Ya. Syukuri. Oh, syukuri yang mana? Kan belum ada. Ya syukuri belum punya. Atau nanti ditambah gak punyanya. Gini hadirin, jangan ngawur ya. Saudara belum punya jodoh. Berarti punya waktu yang luang. Bisa ngurus orang tua. Benar? Kan kalau sudah punya keluarga terbatas. Bisa ngebaca Quran lebih banyak. Bisa sedekah lebih banyak. Bisa menggunakan waktu kesendirian ini untuk lebih banyak takarub kepada Allah. Allah melihat ini pemuda ini. Dia menggunakan sebelum diamanahi hamba Allah. Dia manfaatkan sebaik-baiknya. Nambah ilmu supaya siap jadi suami. Nambah ilmu supaya siap dia mendidik keluarga. Allah tahu ini. Atau apa sulitnya menjodohkan. Karena setiap akhwat itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan hanya Allah yang bisa menjodohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha tahu segala-galanya menggolongkan kita menjadi ahlul yakin kepada Allah. Karena dengan yakin kepada Allah, Masya Allah, hidup jauh lebih tentram. Jauh. Bersandar kepada yang tidak punya dengan bersandar kepada yang memiliki segalanya. Tenang mana? Bersandar kepada yang lemah tiada daya dengan bersandar kepada yang maha kuasa. Tenang mana? Meminta kepada yang tidak punya, meminta kepada pemilik segalanya. Enak mana? Oleh karena itu sumber segala masalah adalah kurang iman, kurang yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, pokoknya ingat rumus bahwa dalam hidup ini cuma 4 kejadian. Gak akan keluar dari 4 ini. 1, kita akan berbuat baik. Karena bukan setan. Sudah diilhamkan. Penjahat juga sebetulnya ada baiknya di hatinya tuh. Karena yang diilhamkan di hati orang tuh 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dua-duanya ada. Tapi yang mana yang dominan itulah yang membuat orang berbuat. Jadi orang yang berbuat buruk tuh karena yang sedang mendominasi dirinya adalah keburukan. Bukan berarti tidak ada kebaikannya. Pernah suatu saat di penjara bertemu dengan seseorang ketika ceramah di sana.
Di kamarnya itu ada boneka. Preman ini, besar badannya. Bang, ini apa? Boneka. Kenapa ada boneka di kamar? Ini kalau saya ingat kepada anak. Tuh, ada di sana sayang. Terus cita-citanya anaknya ingin jadi apa? Yang penting anak saya jangan seperti bapaknya. Saya orang tidak baik. Saya ingin anak saya jadi anak baik. Nah, berarti ada tuh kebaikan di hatinya. Jadi jangan memvonis orang, karena siapa tahu potensi baiknya ini suatu saat membesar. Jadi tobat. Saya tidak menduga yang di sini potensi baiknya baru keluar sekarang, ya kan? Tapi kalau saya rasakan sendiri pada diri ini lama gitu. Bergulat hati dan untuk menemukan hal-hal yang baik itu tidak sesederhana mendengar ceramah. Kita akan berbuat baik. Tapi ada tapinya, tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan membahagiakan dan memuliakan kita, kecuali kalau punya kuncinya. Apa? Apa? Ini teh pelajaran yang lalu, hadirin. Saya tidak boleh emosi, ya. Kuncinya apa? Ikhlas. Duh, ada nggak tamu yang baru datang hari ini ya? Ada ibu-ibu yang baru datang hari ini? Ah, kalau udah datang terus, udah tahu jawabannya. Saya bakal kecele ini. Biasanya begini, Bu, kalau sudah masak untuk suami, udah disiapkan dari pagi, ditata demikian indah. Mas, makan dulu mas. Terus kata suami, lain kali aja lah, saya udah sibuk nih. Pagi ini harus ke kantor, maaf ya, gak sempat saya makan. Pergi aja. Gimana rasanya Bu? Duh, ngarap-ngarap yang belum dengar ceramah ini. Bagaimana rasanya? Toleha semua hadirin. Saya wakili aja. Ada yang bisa mewakili? Katanya biasanya kecewa, jengkel, sakit hati, marah. Kenapa ini terjadi? Karena kurang ikhlas. Kalau sudah ikhlas mah tidak ada ruginya. Niat sudah tahu Allah. Allah juga udah menyaksikan masak. Allah udah tahu capek. Allah melihat kita menata. Tapi udah bukan rezeki suami. Pergi gitu, pahala melimpah. Ya. Suami membanting-banting tulang. Memeras-meras keringat. Pas ngasih uang ke istri, cuma segini Pak. Bagaimana perasaannya? Bukan itu pertanyaan. Bagaimana perasaannya Pak? Yang udah soleh semua percuma nih ceramain. Saya pengen yang ini. Jawabannya yang cocok dengan keinginan saya. Jengkel tidak Pak? Lain kali jangan ikut ngaji lagi ya. Menggagalkan. Timbulnya kecewa, jengkel, sakit hati. Karena kita berharap dari makhluk. Kalau berharapnya hanya dari Allah, insya Allah ringan. Kita akan berbuat baik, tapi kuncinya adalah ikhlas. Orang berbuat baik itu macam-macam. Orang berbuat baik supaya dianggap baik. Ada. Orang berbuat baik supaya dia berbuat baik ke kita. Ada. Orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ada. Orang berbuat baik supaya orang terjerat, terperangkap, terpenjara oleh kebaikan. Ini baik jahat nih. Jadi terus orang itu dibaikin supaya dia tidak berkutik, nanti jadi hutang budi. Baik yang bagus itu adalah berbuat baik, ya sudah. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah suka sama orang berbuat baik. Selesai. Apakah dia berterima kasih atau tidak? Apakah dia menghargai atau tidak?
apakah dia balas budi atau tidak, oh itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik supaya Allah ridho. Jelas Pak? Jadi bagaimana kalau ngasih uang sama istri terus, cuma segini, bagaimana? Diambil lagi, bagus. Ini teori hadirin, ya. Paling gampang ceramah teori. Tapi kalau praktek tak ada teori juga tidak bagus. Nih, ini kembali pelajaran lalu. Mana yang baik untuk kita? Maaf, ulangi. Ada 4 tingkatan. Ini harus hafal betul. 1, tahu. Dengan mendengar atau membaca. 2, apa lebih tinggi dari tahu? Paham. Paham itu dengan belajar. Nih pertemuan ini paling tinggi derajatnya paham. Karena cuman itu couplingnya dari belajar mengajar. Yang ketiga apa? Bisa. Kalau bisa ini udah beda lagi couplingnya. Ini coupling riyadhah. Latihan. Tahu push up? Paham push up? Bisa push up 50? Ini. Untuk bisa terlatih, itu harus berlatih. Bisa itu dengan berlatih. Dan puncaknya namanya apa? Istiqomah. Kalau orang sudah konsisten istiqomah udah jadi itu. Nah ini pasti dengan mujahadah. All out latihan. Nah sama ikhlas juga. Dengar ini paling tinggi sampai ke paham. Nanti diceritakan ke keluarga bisa paham. Tapi untuk jadi orang ikhlas tidak bisa hanya dengan ilmu. Harus punya target. Makanya mana yang lebih baik bagi orang yang ingin terlatih? Kalau kita berbuat baik, diterima kasihi atau tidak? Jawab. Untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita, mana yang lebih baik? Ketika kita berbuat baik dihargai atau tidak dihargai? Nah, ini teori ya, enak. Pulang ke rumah bengul segini. Tapi kalau orang punya target jadi orang ikhlas ketika tidak diterima kasih, tidak dihargai, tidak dibalas budi, itu menjadi sesuatu yang dia nikmati. Karena dia akan meningkat kualitas keikhlasannya. Tapi orang yang tidak punya target, menjadi orang ikhlas, sakit hati seumur umur. Jelas tidak nih hadirin? Dunia mujahadah ini, dunia menikmati kepahitan. 2, yang kedua dalam hidup ini pasti punya dosa. Karena kalau kita tidak punya dosa, tidak punya salah, kita akan dimusnahkan oleh Allah. Yang tidak punya dosa salah mah yang maksum itu hanya Rasul. Selebihnya kita ini akan ada salah. Saudara tenang-tenang aja ini wajahnya. Seperti yang tidak punya dosa. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Yang sedikit atulah. Kelihatannya soleh nih. Yang sedang ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali. Gimana ini? Ngilangin dosa. Maka kuncinya adalah taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalim. Barang siapa yang tidak taubat itulah zalim. Jadi kalau ingin tahu siapa yang mencelakakan diri kita, siapa? Diri sendiri. Ingat teori ini. Sengaja diulang-ulang hadirin supaya saudara nanti bisa yakin dan bisa menyampaikan ke yang lain. Kalau di depan ini ada ular dan ada kue yang enak, mana yang paling penting informasi tentang ular atau tentang kue? Kenapa ular? Bahaya. Sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Dosa tetangga, kesalahan tetangga atau kesalahan diri? Kenapa kita lebih sibuk memikirkan kesalahan tetangga?
Bu, ibu, siapa yang membahayakan hidup ibu? Dosa dan kekurangan suami atau dosa diri sendiri? Bagus. Nah, itu menyelidiki aja suami. Di akhirat ini masing-masing. Ibu bukan tidak boleh menyelidiki suami. Tapi orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain akan lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Itu rumus. Maka kalau kita ingin memperbaiki orang lain, wajib bagi kita mencari kekurangan diri dulu. Siapapun yang selalu memikirkan kesalahan orang, dia lalai dari kesalahan diri. Kalau kita lalai dari kesalahan diri, tidak akan bisa tobat. Kalau tidak bisa tobat, boro-boro memperbaiki orang, diri aja tidak selamat. Pak, mana yang berbahaya bagi Bapak? Dosa istri, kesalahan istri, atau dosa diri sendiri? Dua-duanya benar. Karena ada dosa istri yang harus dipikul oleh suami karena suaminya belum bisa memimpin keluarga dengan benar. Kan kita kepala keluarga, pemimpin, hadirin. Harus mendidik, melatih, membina. Mendidik jadi tahu, melatih jadi bisa, membina jadi istiqomah. Kalau suaminya nggak benar, boleh jadi istri jadi salah. Kesalahan istri bisa dipikul juga oleh suami gara-gara tidak bertanggung jawab. Jelas suami, saya tuh ingin istri saya tuh soleha, rupawan, melimpah rezekinya. Saya ingin calon saya tuh seperti itu. Ya kalau Bapak mau, adek mau, masuk aja. Tapi kan yang penting bukan saudara yang mau. Dia mau enggak? Itu kan ya. Sekarang stakar kebek saudara mau, sedang dia mau muntah kan beda urusan. Jadi kita ini dihormati orang karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, maksiat. Kesempatan ini harus kita gunakan untuk tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Makanya hidup mah udah banyak istighfar. Saya dapat video seperti ini. Gelas diisi air bening. Kemudian diisi tinta. Lama-lama makin keruh. Tintanya dikeruh. Nah itulah dosa. Membuat keruhnya hati. Lalu ambil air 1 botol besar. Dikucurkan. Campur ke sini. Lama-lama hitamnya itu berkurang. Karena dia terus digerujukin air. Lama-lama makin bening. Lama-lama bening. Nah itulah melazimul istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Terus meminta ampun kepada Allah. Hati jadi bening. Karena kotoran-kotorannya diambil nanti oleh Allah. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar. Lah ini, maaf ya, nadanya kurang. Ini yang tadi pengakuannya banyak dosa berapa kali? Jujur berapa kali? Ada yang 100? Jarang. Paling 3 kali. Itu pun nada tinggi. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullah. Gitulah hadirin. Jauh sekali. Jelas? Jadi yang membuat kita sengsara siapa? Enggak. Yang mengancam hidup kita siapa? Nah obatnya dari dosa adalah tobat. Hadirin istighfar yang banyak. Daripada ngobrol mending istighfar. Mau perjalanan Bandung-Jakarta. Sekarang paling cepat 4 jam. Kadang sampai 5 jam. Udah kombinasikan saja. Banyak istighfar. Banyak sholawat. Pernah dulu ada seorang supir travel. Yang duduk di depan. Supirnya terus
Astagfirullah. Pak, wirid? Iya, apa wiridnya? Istighfar. Wih, apa saja pengalamannya Pak? Enak dengan istighfar hati saya tenang. Jadi supir travel gak seberapa. Dulu 50.000 PP itu ya. Beliau dapat uangnya. Gak cukup. Tapi dengan istighfar ini selain hati tenang. Istri saya tidak pernah rewel. Tidak banyak keinginan. Anak-anak saya baik-baik. Beasiswa. Enak. Janji Rasulullah yang melazimkan istighfar dilapangkan dari kesempitan. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, diberi jalan keluar dari segala urusan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Hadirin, ini mah logik sekali ya. Istighfar hadirin. Kita simak ayatnya ya. Surat apa? Yes. Surat Hud, surat ke-11 ayat 3. Surat ke-11 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia, Allah, akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Satu lagi, surat Nuh ayat 10. Surat Nuh surat keberapa? Surat ke-71. Surat 71 ayat 10. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ayat 10, maka aku berkata kepada mereka, Fakultu astaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguh innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ayat 11-nya. Yursilis sama alaikum midrar. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Rahmat ini. Dan ayat 12-nya. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini berkah dari istighfar. Jadi Allah mencurahkan rahmat-Nya aneka bentuk. Membanyakkan harta. Jadi kalau saudara merasa seret-seret rezeki, kurang apa? Bagus. Semakin sadar. Dan membanyakkan anak. Jadi bagi yang belum punya anak, istighfar. Saya boro-boro belum punya anak, jodoh aja belum. Ya istighfar juga.
Karena punya anak tuh harus ada jodohnya dulu. Saya kebanyakan anak, apa perlu berhenti istighfaran? Hadirin, 10, 11, 12. Surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Surat ke-11 ayat 52. Udah gini tadi, buka di rumah ya. Nah, kalau kurang hafal mah lebih mantap kalau dibuka di rumah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beristighfarlah, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah. Istighfar itu bagian dari taubat, ya. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Jadi kalau kita ingin berlipat-lipat kekuatannya, istighfar. Coba push up sambil istighfar. Rasakan. Hadirin sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas sebetulnya malam ini. Kita ini akan diberi nikmat. Coba nikmat dari Allah tuh datangnya tiap minggu atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Tiap menit, tiap detik? Tiap detik, tiap saat? Atau yang gini-gini aja harus dituntun, harusnya ditanya karunia dari Allah itu tiap hari atau tiap jam, tiap saat. Jadi kita tuh tidak pernah kekurangan karunia, tidak pernah, demi Allah. Setiap saat itu, saya tidak tahu jumlah sel ini berapa di tubuh ini, tapi tiap sel itu merupakan karunia. Setiap sel itu hidup. Ini duduk begini tuh, dahsyat ini karunianya hadirin. Mata kedip. Ini karunia, coba nggak bisa berkedip. Nah, nyengir, karunia. Ya nggak bisa. Nada ketawa bergelombang aja karunia. Coba kalau cuma senada. Kayak trompet. Ini serius. Jantung berdetak karunia. Nafas tidak kita pilih oksigen yang masuk. Padahal di sini begitu banyak yang masuk oksigen. Kenapa nggak karbon dioksida? Ini virus banyak. Enggak tuh. Masuk sih sebagiannya. Tapi gak tuh oleh Allah diatur. Gimana dari sini masuk ke paru-paru? Kok bisa aman? Jantung berdetak, telinga mendengar. Kita tidak mengerti. Kenapa suara ini bisa dimengerti? Iya kan? Nah itu nikmat. Coba nggak? Bisa ngangguk gini tuh rumit. Otot harus narik, benar? Masya Allah. Jadi kalau kita sengsara, judulnya cuma satu, kurang bersyukur. Kita nyaris tidak fokus dengan apa yang sudah Allah beri. Kita fokus dengan apa yang belum ada. Dengan apa yang kita inginkan. Ngomong-ngomong sudah makan belum ini?
Acungkan tangan yang belum makan. Gak ada yang nanya makan malam, hadirin. Ini pernah pelatihan Pak, 3 hari. Masuk duhur, selesai sholat duhur, sudah makan belum? Belum. Masuk lagi maghrib, sudah makan belum? Belum. Pagi-pagi habis sholat subuh, sudah makan belum? Belum. Sampai selesai, nggak ngaku tuh. Dan yang dipikir yang belum dia makan. Ya. Padahal saya cuma nanya, sudah makan belum? Sudah makan belum? Kalau gitu nggak usah dibagikan kue-kuenya. Silakan Ustaz. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dialah Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Jadi Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati. Supaya kita syukur. Hadirin, jangan risau dengan nikmat yang belum ada. Tenang. Jangan risau dengan karunia yang belum ada. Ada kok di dalam genggaman Allah. Semuanya ada. Milik Allah. Justru yang kita risaukan itu apa yang sudah Allah beri tidak kita syukuri. Padahal jaminan dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sebetulnya yang membahayakan hidup kita tuh bukan nikmat yang belum ada. Yang membahayakan kita tuh tidak bersyukur atas nikmat yang ada. Jelas? Kita lebih sibuk memikirkan yang belum ada. Padahal yang belum ada itu sepenuhnya dikuasai Allah dan akan ditambahkan kepada kita kalau kita bersyukur. Jadi sebetulnya tidak rumit hidup ini hadirin. Rumit itu karena kufur nikmat. Sibuk memikirkan yang belum ada. Belum punya jodoh. Misal. Udah saudara gak usah tersinggung. Ya. Syukuri. Oh, syukuri yang mana? Kan belum ada. Ya syukuri belum punya. Atau nanti ditambah gak punyanya. Gini hadirin jangan ngawur ya. Saudara belum punya jodoh. Berarti punya waktu yang luang. Bisa ngurus orang tua. Benar? Kan kalau sudah punya keluarga terbatas. Bisa membaca Quran lebih banyak. Bisa sedekah lebih banyak. Bisa menggunakan waktu kesendirian ini untuk lebih banyak takarub kepada Allah. Allah melihat ini pemuda ini. Dia menggunakan sebelum diamanahi hamba Allah, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Nambah ilmu supaya siap jadi suami. Nambah ilmu supaya siap dia mendidik keluarga. Allah tahu ini. Atau apa sulitnya menjodohkan. Karena setiap akhwat itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan hanya Allah yang bisa menjodohkan.
Jadi bukan masalah ganteng jodoh tuh. Nih dengerin ini ya. Ini pertanyaan penting. Akhwat. Khusus buat yang belum nikah. Maukah punya suami yang rupawan? Tenang, tenang ya. Saya mengerti. Udah rupawan, pinter. Mau tidak? Lebih keras kan? Sudah rupawan, pinter, rezekinya melimpah ruah dan halal. Mau? Tuh, makin keras. Tapi akhlaknya bejat. Mau? Nah, harapan kan? Bagi yang wajahnya seperti kita gitu ya. Bagi yang rezekinya pas-pasan, pas perlu kurang. Dan bagi yang tetap akhwat mah secara syariat pasti ingin suami yang berakhlak baik. Benar, Wat? Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Sing jujur ya. Sudah rupawan, pinter. Udah rupawan, pinter. Warisannya banyak dari orang tua. Mau tidak? Tapi soleha. Oh, kenapa jadi mengaum begitu? Ini panggilan jiwa ya hadirin. Asya amal licik katanya. Tapi kan yang penting bukan saudara yang mau, ya kan? Iya, kalau saudara mau gitu juga idea enak mah tetap nggak dapat. Yang penting itu Allah yang menjodohkan, ya kan? Dianya nggak mau, amit-amit sama dia, oleh Allah dibalikin, bogoh. Makanya urusan kita mah Allah, penguasa segalanya. Syukuri masa lajang. Wah, rumah makin mahal. Harga tanah luar biasa naiknya. Jangan risau. Dan risau juga tetap naik, ya kan? Dari risau juga nggak bisa beli rumah. Mau tahu rahasianya? Syukuri kontrakan yang ada. Sing bersih kontrakan. Kontrakan saya kecil. Sebelum dikasih yang besar, yang kecil syukuri. Allah lihat apa yang dilakukan. Rumah teh ditata bersih, rapi, banyak digunakan sholat sunnah, senantiasa ayat-ayat Quran. Allah lihat itu pasti. Apa sulitnya Allah ngasih rezeki? Caranya macam-macam. Tiba-tiba ada yang punya rumah. Tuh dek, rumah saya tuh banyak, nggak ada yang isi. Sok tolong diurus aja rumah saya. Asal beres-beres nggak apa-apa. Nanti listriknya saya pakai. Kita pakai. Nggak usah minta ya Allah balikan hatinya. Supaya ini jadi, jangan licik kita. Jangan tergesa-gesa ya Allah. Tenang ya. Baru juga akan ngontrak ya. Sing ridho tuh alhamdulillah. Orang yang dititipi jaga rumah juga Allah yang ngegerakin. Mungkin sudah waktunya tinggal dibalikin aja hatinya. Dek, terima kasih ya. Saya senang sekali rumah saya ini pakai urus. Saya sudah lihat apa yang Ade lakukan. Maka dengan ini saya minta ke Ade, tolong selesaikan cicilannya. Ini beratan. Mungkin ya. Jelas hadirin sekalian? Jadi jangan takut. Gini rumusnya. Semua karunia itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Dan karunia itu baru jumpa dengan kita kalau Allah yang menghendaki. Dan Allah menjanjikan dengan janji yang pasti ditepati. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukur, Allah ngasih tambah. Ini maaf ya kawan-kawan. Dulu masjid ini kecil sekali. Masjid kita ini. Kecil sederhana. Gimana supaya bisa jadi besar? Jangan mikirkan masjid jadi besar. Syukuri masjid yang ada. Urus dengan baik. Bersihkan, tata dengan baik. Allah penguasa karunia. Izin Allah jadi sebesar ini. Benar? Karena syukur itu. Sama. Saya ingin banyak rezeki. Rezeki yang ada diapain?
Jangan takut. Gimana saudara mau ditambah rezekinya? Karena sedekahnya juga istiqomah. Tapi dalam salah, saya dari SD sampai sekarang istiqomah. Sehari saya 1000 sedekah. Itu bukan istiqomah. Mengopet namanya. Dulu dia sedekah 1000, padahal bekal dia 2000, 50%. SMP bekalnya 10.000, tetap 1000, tinggal 10%. Sekarang saudara master, sedekah 1000, itu kan mengopet namanya. Jebet hadirin, ini rezeki dari Allah. Jangan ragu. Rezeki yang paling gampang datang tuh dengan sedekah. Kalau ada saudara di antara saudara yang jadi miskin gara-gara sedekah, lapor. Catat berapa yang saudara sedekahkan, beritahu A. Enggak, ngasih tahu aja. Siapa yang mau ganti? Ngasih tahu gitu. Siap tidak nih? Siap apa? Gimana istri saya teh judes, syukuri. Nanti ditambah iman. Belum selesai. Ilmunya, imannya. Saudara tergesa-gesa yang jawabnya. Syukuri hadirin. Daripada nggak bisa ngomong sama sekali, ya kan? Tapi istri saya tuh sekali saya ngomong, dia 3 kali ngomong. Dengar ya, ini rumus. Saya dengar saja ya di YouTube. Katanya otak lelaki kan cuma 7.000-an kalimat per hari. Jadi kita ngobrol tuh segitu lelaki. Pendiam 5.000, bawel 9.000. Tapi kalau wanita kan katanya otak bicaranya kiri kanan. Standarnya tuh 20.000 ke atas. 21, 3 kali lipat. Jadi kalau istri ngomong, ini pokoknya bapak mana-mana, bagus. Daripada dia ke kita cuman sekali, 2-nya ke tetangga, repot. Jadi masalah, ini ke orangnya sebagai salaki, ya gak? Terima aja, stok lah. Ibu hari ini baru 1/3. Derwe 2/3 lagi dengar. Hadirin, syukurilah hadirin. Lebih baik diomelin istri tapi jadi benar daripada didiamkan tapi jadi salah. Silakan Ustaz. Tes. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 81-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia yang menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan juga pakaian yang memeliharamu dalam peperangan baju besi. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Maka jika mereka berpaling, ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi semua rumah yang ada di semesta ini adalah milik Allah. Tidak ada pemiliknya kecuali milik Allah. Kita ngaku-ngaku saja sebentar. 2 biasanya dari rumah tuh. Kita meninggalkan rumah atau rumah meninggalkan kita. Rumah meninggalkan kita dijual,
kita meninggalkan rumah teh mati. Cuman itu. Geger Kalong ini sudah lama. Giliran. Hidup di sini sekarang ngaku-ngaku ini. Kecuali yang sudah diwakafkan. Sudah wakaf ini sudah jadi milik Allah. Selebihnya giliran. Dulu waktu saya kecil sering datang ke Cimaragas di Banjar. Rumah kakek di sana. Senang kecil ke sana main petasan, main lodong-lodongan, main di sawah, nyari tutut. Sudah itu kakek meninggal. Rumahnya dikelola oleh anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya juga sudah meninggal. Sudah dibeli tanahnya oleh yang lain. Inilah dunia. Ya. Makanya jangan betahlah dengan dunia ini, jangan kagum. Istana luas, belum tentu bisa tidur. Yang menentukan bahagia kan bukan luasnya rumah, tapi luasnya hati. Di kamar yang mandi yang sempit berdua dengan tikus jadi masalah. Di lapangan yang luas ada gajah juga tidak ada masalah. Makanya kalau hati kita sempit, walaupun lapang rumahnya tetap masalah. Mengapa ada ulama soleh zaman dulu di penjara tetap produktif, bahagia, tenang, karena hatinya lapang. Kenapa ada yang punya tanah di mana-mana tapi menderita, hatinya sempit. Jelas ini hadirin. Menurut saya sih kita mah target punya rumah di sorga aja lah. Ya, kekal di sana. Jangan sampai di dunia ngontrak, di akhirat direbus kan tidak bagus. Makanya kalau mendengar kata wakaf masjid itu, udah gak usah banyak mikir, ikut saja. Begitulah. Syukur. Syarat syukur ada 5. 1, hati. Hakul yakin. Bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Ulangi. Apapun pasti milik Allah. Dan apapun ketemu dengan kita pasti dengan izin Allah. Minta apa saja. Tidak ada yang memiliki karunia selain Allah. Ketika hati meyakini ada selain Allah pemilik karunia, kita akan jadi hamba Dia. Makanya ingin sakinah tidak datang dari istri, tidak datang dari suami, tidak datang dari harta. Sakinah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik suami kalau nikah berkata begini, istriku maksudnya. Jangan terlalu cinta padaku ya, karena aku cuma hamba, tidak punya apa-apa kecuali yang sekedar dititipkan Allah. Tidak bisa menjagamu kecuali Allah menguatkan. Tidak bisa mencukupimu kecuali Allah yang menitipkan. Tugas saya di dunia adalah kita saling bahu-membahu agar kita dicintai Allah. Saya belum tentu panjang umur. Oh iya mas? Oh jangan gitu tuh. Ini dramatis, jika no atau gitu. Saya belum tentu panjang umur. Bersandar kepada saya, bersandar kepada yang tidak jelas kapan hidup berakhir. Tapi bersandar kepada Allah, Allah Maha Kekal. Cintailah Allah di atas segalanya. Kalau ke saya, ala kadarnya sajalah. Jangan terlalu banyak ingat saya, karena tidak bisa menolong. Ingatlah Allah, wadhkuruni adzkurkum. Allah akan senantiasa mengingat. Tuh gitu akhwat. Kalau mau punya suami yang tidak tertarik dengan cinta istrinya. Ini rada kurang cocok dengan metode-metode asmara membara. Saya mah tidak terlalu tertarik dengan kata-kata you are my everything. What? You are musyrik, man. Allah, my everything, benar? Allah lah segala-galanya. Kita cuman makhluk biasa. Istri juga boleh mengatakan, Mas, maaf ya,
aku kurang cinta padamu. Tanya, lalu ke cewek, temanmu mas yang, oh itu masalah dari. Kalau Tuhanmu ya bolehlah bahagia. Nah hadirin, intinya adalah yakin Allah lah pemberi karunia. 2, lisan. Selalu basah menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Afdalud doa, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Sehat, sakit, dalam sakit itu banyak karunia. Ada karunia yang tidak diperoleh dalam sehat, tapi diperolehnya dalam sakit. Kelapangan, alhamdulillah. Kesempitan, kesulitan, alhamdulillah. Tenang, kesulitan sudah diukur oleh Allah. Punya uang, punya utang, bayar. Hadirin jangan lupa, alhamdulillah, bayar ya. Kenapa harus alhamdulillah? Karena pasti kepahitan itu lebih sedikit dibanding karunia. Sakit gigi, sabar atau syukur? Sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk yang sakitnya, sabar. Karena sakit gigi kan sakit yang dramatis ya. Sakitnya teh susah dijelaskan, tapi nggak ada wibawa kan, ditengok juga gini. Dikasih makanan yang jaga lagi. Tapi sakitnya luar biasa, tapi harus syukur. Syukurnya apa? Cuman satu, benar. Yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya syukur. Jadi jangan sampai melupakan yang tidak sakit. Alhamdulillah. Untungan hiji. Saya mencoba kayak gitu susah. Hilang dompet, sabar atau syukur? Takut salah ya. Untuk dompet yang hilang sing sabar. Tapi yang hilang hanya dompet harus syukur. Untung tidak hilang dengan celananya. Gimana kalau dengan celananya hilang? Sabar atau syukur? Ingat si Kak Bayan itu? Masih ingat? Yang beli motor? Iteng, nih motor baru. Si Iteng di dapur, lagi masak. Ih, ini motor keren. Lagi masak. Turun si Kak Bayan ke dapur, lihat dulu motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Alhamdulillah, itu Kak Bayan gembiranya luar biasa. Kenapa Kak Bayan? Motor hilang, alhamdulillah. Untung saya sudah turun itu. Saya sampai sekarang bingung ya teh. Yang blow on siapa ini? Jangan-jangan saya yang ceramahnya. Dalam sekali sih apa yang rasa syukur. Dia membayangkan kalau di atas motor dia bisa hilang ya kan. Jangan terusin pusing saya. Yang keempat, ketiga ya. 1, hati, semua yakin milik Allah. 2, lisan, memuji Allah. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Karena nikmat dari Allah tuh ada jalannya. Seperti kita jadi orang lewat ibu bapak. Maka berterima kasih, berbakti ke orang tua, itu bagian syukur. Makanya anak yang berbakti mah keridhaan Allah. Benar? Ilmu lewat guru. Khidmat ke guru, hormat ke guru, itu bagian dari syukur. Makanya tidak usah heran. Di dunia pesantren mah, santri yang khidmatnya tulus, paling gampang itu dapat banyak keberkahan.
Semuanya teh ada jalan nikmatnya hadirin. Nah, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah, yang paling berterima kasih. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Itu syukur. Kening pakai banyak sujud, itu teh syukur. Mulut dipakai banyak zikrullah, nyebut nama Allah, baca ayat-ayat Allah, dipakai dakwah, faliyakul khairan, auliyasmut, syukur. Apapun yang Allah berikan, digunakan untuk mendekat ke Allah, kita teh syukur. Makanya cara yang paling gampang melipat gandakan uang, pakai uang kita untuk di jalan Allah. Datang lagi nanti. Jelas hadirin? Ada yang jadi pejabat, mumpung punya jabatan, gunakan jabatan untuk ngajak orang sebanyak mungkin dekat dengan Allah. Ingat dulu, zaman dulu tuh ada komandan PM teman. Saya lihat PM itu di motor besarnya tuh lagi pada belajar Quran. Komandan, itu ngapain? Mumpung jadi komandan, saya perintahkan yang umat Islam ngaji, harus bisa ngaji. Kalau saya nggak jadi komandan, nggak bisa perintah. Mudah-mudahan nanti saya pensiun, saya juga kebagian amalnya. Barokah hadir. Itulah pentingnya jabatan yang disyukuri. Dan yang terakhir, at-hadus bin ni'mah. Menampakkan nikmat. Boleh. Boleh. Apa bedanya dengan ria? Ria itu supaya kita yang dipuji, syukur itu supaya Allah yang dipuji. Bolehkah kita menampakkan karunia Allah? Boleh. Asal dengan ditampakkan orang jadi ingat ke Allah. Coba ini, syukuran haji. Ini syukuran atau bukan? Kumpul tetangga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur dalam acara syukuran ini, kami, saya dan istri oleh Allah diundang ke Baitullah. Di antara satu kelurahan ini, hanya kami berdua yang diundang oleh Allah. Kami akan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa Bapak Ibu sekalian. Sebagai syukuran ini kami berharap Bapak Ibu benar-benar nambah iman. Karena kami entah bagaimana oleh Allah diundang. Itu syukuran bukan? Kan? Tahu dari mana ria? Karena fokusnya ke diri. Kalau begini, alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Sungguh karunia yang tidak terkira. Kami tahu jauh dari layak diundang oleh Allah. Dan kami juga tahu betapa lebih banyak yang jauh lebih dekat dengan Allah. Tapi kami diundang ke Baitullah. Mohon doa dari semua masyarakat agar ujian ini bisa kami jalani sebaik-baiknya. Mungkin dengan doa Bapak Ibu, maka ibadah kami ini akan lebih diterima oleh Allah. Sekali lagi saya mohon doa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kira-kira ria atau syukuran? Kerasa enggak? Ustadz, saya mau nanya. Ya Bu, gini Ustadz. Saya ini kan ya alhamdulillahnya itu pertolongan Allah, saya itu tahajud Ustadz. Jadi saya mau nanya ini, saya tahajud ini sudah hampir 5 tahun tidak putus. Tapi saya alhamdulillahnya itu ikhlas Ustadz ya. Dan bersamaan dengan tahajud juga saya saum Daud itu. Tapi ini saya rahasiakan. Ustadz saya mau nanya, kalau witir teh boleh nggak 3 rakaat? Nah pertanyaan kadinya, pengumumannya ke sana sih. Nah syukur atau ria itu? Ria karena fokusnya diri. Silakan siapa yang mau nanya tentang tahajud? Ustaz, ya Allah tahulah kualitas tahajud saya seperti apa. Tapi bisa diterima enggak ya oleh Allah walaupun saya belum mengerti bacaannya dan lagi sholat juga susah rasanya khusyuk. Benar sih saya berusaha tiap malam bangun. Tapi gimana Ustaz itu ya dengan keterbatasan saya ini. Nah itu kerasa tidak? Nah, saya yakin saya bisa bangun juga Allah yang membangunkan. Nah, kalau ngikutin nafsu maunya tidur Nah itu enak. Nah orang-orang yang tidak ngaku-ngaku
Itu sebetulnya menampakkan karunia Allah. Ditambah. Bolehkah pakai mobil bagus? Hah? Oh, tegang, takut salah, tenang. Terus siapa yang melarang? Kan? Asal mobil sendiri, ya kan? Atau yang ngerental dan dibayar. Boleh. Saya nih kalau boleh milih mending punya mobil, mending helikopter. Mending helikopter. Asal ada pilotnya. Ya, bisa terbang. Macet sekarang 5 jam. Tapi kalau itu akan mengotori hati dan dananya lebih manfaat untuk ngebangun, ya mending buat ngebangun. Tapi kalau misalkan bisa manfaat untuk dakwah, lakukan. Ya bukan mahal yang menentukan mewah tuh. Sendal jepit aja bisa mewah. Kalau kakinya sepasang, sendal jepitnya punya 50 pasang. Mewah. Buat apa? Karena jadi berlebihan. Tuh. Nah hadirin, mudah-mudahan besok jangan ada yang ingat ke Agim atau siapa dalam Milad Darut Tauhid itu. Ingatnya ke Allah saja. Darut Tauhid mah bukan karena adanya makhluk ini dan teman-teman. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya diciptakan Allah tahun 62 itu. Sudah pasti tertulis. Kami mah cuma nebeng saja. Nebeng ikut serta dalam takdir ini. Kalau tulus diterima, kalau ngaku-ngaku jasa diri nggak ada pahalanya. Terima kasih sahabatku yang baik. Sekian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati kita. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ciptakan kita jadi manusia normal. Tidak jadi batu, tidak jadi babi, tidak jadi pepohonan. Alhamdulillah. Padahal mereka pun tidak meminta untuk jadi batu. Sebagaimana kita tidak meminta untuk jadi orang. Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang yang mengenal Islam. Betapa banyak manusia di dunia ini yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Alhamdulillah, selain diberikan nikmat Islam, kita pun disimpan oleh Allah di tempat yang bisa mendapatkan ilmu penguat iman. Berapa banyak umat Islam yang tidak mendapatkan ilmu? Jauh dari masjid, jauh dari para ulama. Alhamdulillah, Allah yang maha baik melimpahi kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga lebih mudah mengenal Allah, mengenal syariatnya. Alhamdulillah kita diberikan tempat yang aman. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hidupnya penuh ketakutan, kecemasan, kekurangan pangan, papan. Lihatlah Allah memudahkan semua nikmat ini. Alhamdulillah. Allah yang maha tahu semua dosa masih menutupi aib-aib kita. Padahal Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat. Padahal jika Allah mengambil hidayah, mudah saja. Atau Allah membuka aib kita. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita bertobat. Majelis ilmu adalah majelis yang paling disukai oleh Allah. Tempat Allah mengampuni hamba-hambanya yang bergelimang dosa. Majelis ilmu adalah tempat Allah mencurahkan rahmat. Tidak banyak yang mendapatkan taufik bisa datang ke rumah Allah untuk belajar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Lihatlah tubuh kita ini. Setiap saat Allah yang mengurus. Walaupun Allah tahu tubuh ini sering digunakan maksiat.
Mudah Allah mengambil tubuh ini. Mudah bagi Allah mengambil mata kita kapanpun Dia kehendaki. Melumpuhkan tubuh kita kapanpun Dia tetapkan. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Kita memiliki tubuh yang lengkap. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Tidak terbayangkan kalau kita jadi orang yang tidak beriman. Tidak terbayangkan jikalau kita jadi orang yang mengkhianati Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah bisa melupakan-Mu. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi, ya Allah. Dan golongkan kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepada beribadah dengan benar. Ya Allah, ampuni kami selama ini jarang mengingat-Mu. Ampuni kami sedikit sekali bersyukur. Ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni ya Allah, tubuh ini kami sering gunakan untuk berbuat dosa. Akal kami hanya memikirkan duniawi belaka. Ampuni maksiat mata kami ya Allah. Betapa banyak zina mata ini, astagfirullah. Ampuni maksiat telinga kami, astagfirullah. Betapa sering kami menikmati aib saudara kami sendiri. Mendengarkan kemaksiatan, kesia-siaan. Ya Allah, ampuni maksiat mulut kami, astagfirullah. Berapa banyak orang yang terlukai dengan mulut ini. Berapa banyak kebohongan yang kami ucap. Janji-janji palsu yang tidak kami tepati. Astaga. Berapa banyak maksiat yang dilakukan mulut ini. Engkau menyaksikan semuanya. Astaga. Berapa banyak fitnah yang tersebar. Astagfirullah dari mulut kami. Ya Allah, ampuni maksiat tubuh ini ya Karim. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabnya doa. Kau Maha dekat, Kau Maha mendengar. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Engkau yang janji akan mengabulkan doa hamba-hamba yang berharap. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, bagi yang masih ingin memohon, doalah masing-masing. Amin. Allah pasti mendengarkan. Tidak ada satupun yang tidak didengar. As-Sami. Allah malu jikalau tidak memberi kepada tangan yang tengadah pemohon. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir.
Amin ya Allah. Wah yang maha baik, ya Qarib, ya Mujib. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, yakinkan yang masih ragu. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, cahayai hati yang gelap, sembuhkan hati-hati yang berpenyakit, hidupkan hati yang mati ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, istiqomahnya ibadah. Akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami, mengamalkan, menghafalkan. Ya Allah, limpahi hanya rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami ringan dan lezatnya bersedekah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji, hajah mabrur, mabrurah, umroh yang makbulah. Ya Allah, berkahi pesantren ini. Jadikan tempat berkumpulnya orang yang Kau cintai. Jadikan dari tempat ini semakin menggebunya cinta kami kepadamu. Jadikan tempat ini menjadi salah satu tempat yang membuat hati ini semakin rindu padamu. Lindungi dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu syukur, tahu balas budi. Lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Sempurnakan semua kebaikan ya Allah. Jadikan setiap ilmu amal kami mengalirkan pahala bagi orang tua, juga bagi guru-guru kami. Ya Allah, muliakan hamba-hamba yang menjadi jalan karunia-Mu untuk kami. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Juga ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan dan berkahi bangsa kami ini ya Allah. Persatukan para ulama. Ya Allah, karuniakan umaro yang adil, yang bersih dari perbuatan zalim kepada umat-Mu, kepada rakyat di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, Allah pasti mendengar semuanya. Terima kasih. Ulanglah hadirin, mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.